Kasus pembunuhan Vina, Kades Kepompongan sebut ada 5 warganya bernama Pegi. Polisi menegaskan Pegi Setiawan, 27, yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Sebelumnya Pegi Setiawan disebut sebagai buronan karena menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016. Pegi Setiawan merupakan warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan di tempat ini ada 5 nama yang mirip. Menurut Kepala Desa Kepompongan, Wawan Setiawan, di desanya ada 5 orang bernama Pegi. Dan ini Pegi Setiawan, dirinya tidak menduga ditangkap karena kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang kemarin ditangkap itu kehidupan sehari-harinya di wilayah kota, jarang bergaul di desa. Jadi, Pegi yang ditangkap mah kurang dikenal oleh masyarakat. Sementara Pegi lainnya dikenal karena sering bergaul, ujar Kepala Desa Kepompongan, Wawan Setiawan di kantor desa, Kamis, 23/5. Meski begitu, Wawan mengatakan, penangkapan Pegi tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Kami benar-benar tak menyangka, ujarnya. Terlebih, keluarga Pegi itu adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Kami melihat kondisi keluarga Pegi sekeluarga itu, yang kami tahu orang kurang mampu. Makanya kami sempat memberikan bantuan program Rutilahu sebanyak 2 kali, bantuan PKH dan bantuan lainnya karena memang kondisinya semacam itu, ujarnya. Kurang dikenalnya Pegi Setiawan alias Perong juga diungkapkan Ketua RT 2/3 di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Aries Lesmana. Dia mengatakan, selama ini Pegi jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Saya kurang tahu apakah dia sering pulang atau tidak. Terakhir lihat waktu lebaran lalu, ujar Aries, kemarin. Mas Niah, 55, tetangga Pegi, mengatakan sejak kecil Pegi sudah tinggal di rumah neneknya. Ya dari dulu, kecil. Pegi tinggal di sini, kesehariannya Pegi kuli bangunan, ujar Mas Niah. Menurutnya, sudah 5 hari Pegi meninggalkan rumahnya. Saat itu, Pegi pergi meninggalkan Cirebon menuju Bandung untuk ikut ayahnya bekerja. Ia mengungkapkan, sudah cukup lama Mas Niah tidak melihat Pegi beraktivitas di rumah. Sebab, Pegi juga jarang bergaul dan hanya ibunya saja yang kerap mengikuti agenda pengajian. Terakhir ngeliat di sini kurang paham, karena saya jarang ketemu sama Pegi. Tapi ibunya saja suka ngomong ke saya, ujarnya. Pegi ditangkap di Jalan Kopo Bandung sepulang bekerja sebagai kuli bangunan, Selasa, 21/5, sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, 11 orang menjadi tersangka, 8 diantaranya sudah divonis bersalah. 7 dari 8 yang sudah divonis dihukum seumur hidup. 1 lainnya sudah bebas. Polisi menangkap PS, Pegi Setiawan, saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di kawasan Kopo Bandung. Polisi sempat mengalami kesulitan saat melacak keberadaan Perong, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kamis, 23/5. Jules mengatakan, selama ini Pegi selalu berpindah tempat, sehingga polisi sempat kesulitan untuk melacak keberadaannya. Selama menjadi buron, Pegi juga menggunakan nama lain. Di tempat kerjanya sebagai buruh bangunan, Pegi mengaku bernama Robi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pegi diduga adalah otak dari peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi Agustus tahun 2016 tersebut. Ia mengatakan, polisi masih terus melakukan proses pendalaman atas kasus ini, termasuk memburu 2 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, yakni Andi dan Dani. Polda Jabar juga telah meminta pemindahan 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dari Lapas Kelas 1 Cirebon ke Rutan Kebonwaru Bandung. Pemindahan ini dilakukan Polda Jabar untuk kepentingan pemeriksaan. Kepala Rutan Kebonwaru Bandung, Suparman menyebut 4 terpidana yang terdiri dari Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, dan Rivaldi itu diterima di Rutan Kebonwaru Bandung pada Selasa, 21/5, sore. Suparman menyebut,
Keempat terpidana itu diantar oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Kita sudah masuk dalam proses karantina, ujarnya. Penitipan narapidana ini sampai penyidikan dari Polda Jabar selesai. 3 terpidana kasus Vina lainnya juga ikut dipindahkan sementara ke Bandung, namun ke Lapas Bancai. Menurut Kadifepas Kemenkumham Jabar, Robianto, pemindahan dilakukan karena ada pemeriksaan lanjutan terkait kasus pembunuhan Vina. Itu bukan kita yang tentukan, ujarnya. Seseorang yang mengaku sahabat Vina dan Eki viral memberikan pengakuan, ia mengaku bersama dengan Eki dan Vina sebelum tragedi pembunuhan. Ia bahkan juga mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh anggota geng motor Pegi Setiawan alias Prong alias Egi CS. Diungkap Melmelmel, sosok Egi itu ada pada foto terakhir jasad Vina dan Eki di TKP flyover. Melmelmel bahkan sempat memotret sepatu yang ia sebut milik pelaku Egi. Pada malam sebelum pembunuhan itu, Melmelmel mengaku bertemu dengan Eki seorang diri, lalu mereka bersama-sama pergi menjemput Vina dan Linda. Saat itu diakui Melmelmel, mereka sempat singgah untuk membeli minuman. Kemudian menurut dia ada beberapa pengendara motor lewat dan meneriaki Eki. Setelah itu mereka terpisah, Melmelmel yang saat itu berniat mencari keberadaan Vina dan Eki justru melihat keduanya disiksa secara brutal hingga tewas. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Pegi Setiawan. Pegi ini diduga adalah Egi alias Prong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Pegi Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Pegi, Sugianti. Ia katakan merasa kecewa pasalnya selama dilakukan penggeledahan tak ada informasi apapun. Menurut Sugianti, rumah kliennya itu pernah didatangi polisi pada 2016, beberapa hari setelah kejadian namun tiba-tiba penyelidikan berhenti. Kejanggalan berikutnya, kata Sugianti, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Pegi sedang berada di Bandung untuk bekerja. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Pegi, dan hingga kini motor tersebut masih berada di kantor polisi. Ia juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO yang dirilis oleh kepolisian, pasalnya ciri-ciri Pegi Setiawan berbeda dengan Pegi Prong. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Pegi waktu digerebek rumahnya, Pegi tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerebekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Pegi itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Pegi itu tidak susah. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Pegi bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Pegi, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sutawinangun, sementara Pegi kan sih di Pongpongan.